kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Yang nggak hadir hari ini siapa aja? Marpel Alfahri, lalu Vanessa Bilal Fadli, Maulana Panung Pamungkas, Dino Hafid. Apa kabarnya? Apa semua? Ada itu kabarnya apapun? Nah, nanti coba yang dekat rumahnya, ditengok ke rumah, apakah mereka itu sehat atau dalam keadaan sakit. Kalau mereka sakit, maka silakan nanti dijenguk beramai-ramai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Untuk doa pembuka, saya persilakan pada Radit Aditya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ifni rusni wa ifni min syarri nafsi. Berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini adalah materi pertama di kelas 9 pada semester 1. Nah, adapun sebelum kita memulai materi ini, pernah nggak kalian melakukan operasi perkalian? Pernah nggak? Nah, misalkan 2 kali 2 sama dengan 4. kalau 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 8. Dalam bentuk yang lain, ketika 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Lalu kalau 2 dikali 2 dikali 2, 8. apa yang berbeda di situ? Sama-sama perkalian, tetapi bilangannya Beda. yang satu 2 kali 3, yang satu lagi 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam materi ini, bagaimana kita menuliskan bentuk perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah materi kita untuk hari ini, perpangkatan dan bentuk akar. Jadi dalam perpangkatan dan bentuk akar ini kita punya waktu 5 jam pelajaran. Artinya hari ini kita gunakan 2 jam pelajaran, besok kita masuk lagi dalam waktu 3 jam pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat. Bagaimana kita menentukan sebuah bilangan berpangkat. Yang kedua, menjelaskan bentuk umum perpangkatan. Yang ketiga, menghitung nilai perpangkatan. Yang keempat, menentukan operasi yang melibatkan perpangkatan. Lalu yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita mulai ketujuan pembelajaran, Bapak mau tanya, kira-kira konsep bilangan berpangkat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab seperti apa? Baik, saya kasih contohnya. Ada yang di sini beternak kambing? Ada ya? Nah, Rifa di rumah beternak kambing. Kambing itu sekali beranak itu berapa? Sekitar 3 atau 2. Rata-rata 2. Nah, bayangkan jika kamu punya 10 ekor kambing. Setiap ekornya, ini kambing betina ya, bukan kambing jantan ya. Jangan nanti kambing jantannya pun dihitung beranak juga. Ya, jadi yang dihitung kambing betinanya. Ketika Rival punya kambing betina sebanyak 10 ekor, sekali beranak kambingnya 2, maka dalam suatu musim
atau saat semuanya sekali beranak, berapa jumlah kambing ripat? Anakannya yang dihasilkan. Jika satu ekor induk menghasilkan 2 ekor anak atau melahirkan 2 ekor anak, berapa? 20 dalam 1 tahun ripat. Berapa kali kambing beranak? Rata-rata sekitar 2 kali, Pak. Rata-rata 2 kali. Sekali beranak, kambingnya berjumlah 20 ekor. Dalam 1 tahun ada 2 kali peranakan. Kan gitu. Ini juga boleh kita buatkan nanti dalam konsep perpangkatannya. Bagaimana perkembangbiakan kambing noval? Apakah itu menjadi sebuah peluang bisnis yang besar jika kita gunakan konsep perpangkatan ini dalam mengelola peternakan yang dimiliki oleh rival? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep bilangan berpangkat dengan benar. Jadi kalian tahu nanti mana ini yang bilangan berpangkat, mana bukan bilangan berpangkat. Yang kedua, menjelaskan bentuk umum perpangkatan dengan benar. Yang ketiga, menghitung nilai perpangkatan. Selanjutnya, menentukan operasi yang melibatkan perpangkatan dengan tepat. Operasi apa aja yang ada dalam perpangkatan? Operasi dalam matematika itu ada berapa? Ada tambah. Apa lagi? Kurang. Apa lagi? Kali. Lalu? Bagi. Nah, termasuk perpangkatan ini juga dikatakan sebagai operasi. Tetapi operasi yang bagaimana? Bentuk lain dari perkalian. Ya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat dengan tepat. Itu konsep di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk lebih jelasnya tentang materi bilangan berpangkat, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Oke, pertama Pak Benny akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, lalu menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Setelah itu menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, dan yang terakhir nanti kita akan menyelesaikan beberapa soal terkait penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, kita mulai ya. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, itu sebenarnya sama aja dengan menjumlahkan pangkatnya. Nah, maksudnya gimana? Ini Pak Benny kuningin di sini biar kalian jelas lihatnya ya. Jadi misalnya ada A pangkat M dikali A pangkat M, berarti itu sama dengan A pangkat M tambah M. Di sini A-nya sama nih, basisnya sama-sama A, tapi pangkatnya aja yang beda. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kalian cukup tambahkan aja pangkatnya. Udah kayak gitu. Contoh nih biar kalian lebih paham ya. Di sini ada 4 pangkat 3 dan 4 pangkat 2. Dia basisnya sama-sama 4 kan? Coba kalau kita jabarkan secara normal aja ya kayak biasa. 4 pangkat 3 berarti kan 4 kali 4 kali 4. Lalu 4 pangkat 2 berarti kan 4 kali 4. Kalau kita lihat, ini kan 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dikaliin semua berarti kan sama aja dengan 4 pangkat 5 kan? Nah, sekarang kalau kita gunain pola yang kuning ini, kan 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama-sama 4 basisnya, berarti pangkatnya tinggal tambahin 4 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Jauh lebih simpel kan daripada kita ngejabarin yang atas ini. Makanya kalau kita udah tahu sifat perkalian yang kayak gini, kita nanti akan jauh lebih cepat dalam memproses perhitungannya. Gampang kan?
Lanjut lagi, jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama aja dengan mengalihkan pangkat tersebut. Kayak gini nih, kalau ada A pangkat M, lalu dipangkatin N, itu artinya A pangkat M dikali N. Ya supaya paham Pak Bini langsung ke contoh aja ya. Di sini ada 4 pangkat 2 dipangkatin 3. Ini kan artinya sama dengan 4 pangkat 2 terus kali 4 pangkat 2 lagi, terus kali lagi, lalu 4 pangkat 2 lagi. Kayak gini kan sebenarnya, karena dia kan dipangkatin 3. Nah ini kalau kita jabarin lagi, berarti kan 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 dikali, ini juga 4 kali 4 dikali, ini juga 4 kali 4 kan. Nah kita hitung deh, 4-nya ada berapa di sini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan 4 pangkat 6 kan hasilnya. Nah sekarang coba kalau kita pakai pola yang ada di dalam kotak kuning ini. Tadi kan soalnya 4 pangkat 2 lalu dipangkatin 3. Kan kalau menurut pola yang ada di kotak kuning ini, pangkatnya tinggal dikaliin. Berarti 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Udah gitu doang kan. Jadi lebih simpel perhitungannya ketika kita paham sifat perkalian yang ini. Oke, next. Ini sifat terakhir pada perkalian perpangkatan ya. Jika suatu perkalian dipangkatkan, itu sama aja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dikalikan. Contoh kayak gini. Kalau misalnya ada A kali B pangkat M, itu sama dengan A-nya dipangkatin M, B-nya juga dipangkatin M, baru dikali Y. Yes. Nah, sedikit saya jelaskan di kolom tulis saja. Ya. Tadi katanya kan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 ini artinya adalah 3 dikali 3. Selesai? Belum. Masih ada? Masih. Dikali berapa lagi? 3. 4. Kenapa harus 3? Karena basisnya adalah 3. Makanya dikali lagi dengan 3. Nah, arti dari 3 pangkat 5 adalah perkalian bilangan 3 sebanyak 5 kali. Nah, ini dikatakan sebagai bilangan berpangkat. Nah, misal kalau bilangannya adalah 3 pangkat N, maka ini akan menjadi 3 dikali 3 dikali sampai dikali 3 lagi. Nah, jumlah perkalian ini sebanyak N kali. Kalau 3 pangkat N, maka perkaliannya berulang terus sebanyak N kali. Kita buat lagi. Misalkan 4 pangkat 2. Artinya 4 dikali 4. Kalau 4 pangkat negatif 1, jadinya berapa? Kalau 4 pangkat 0, jadinya berapa? Hah? Belum tahu? Belum tahu? Nah, kalau belum tahu, ini yang akan kalian temukan nanti di dalam RKPD. Nah, di dalam RKPD ini, kalian mencari sendiri dan menemukan sendiri masalah ini. Bagaimana nanti ini terjawabkan melalui RKPD dari eksperimen yang kalian lakukan di dalam RKPD. Sudah siap untuk kita berdiskusi secara kelompok? Sudah? Baik. Kalau sudah, saya akan bagikan LKPD-nya karena kita punya 5 kelompok yang sudah terbentuk di pembelajaran sebelumnya, maka saya akan bagikan 5 LKPD untuk masing-masing kelompok. Kemudian perhatikan, LKPD ini untuk 2 kali pertemuan. Artinya besok kita juga akan menggunakan LKPD ini. Karena di LKPD ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Jangan lupa buatkan nama kelompok kamu, kemudian nama anggota kelompoknya.
Udah? Coba lihat LKPD-nya di kegiatan 1. Kegiatan apa yang harus kalian lakukan di situ? Kegiatan apa yang harus dilakukan? Ayo coba perhatikan. Dibuka. Di kegiatan aktivitas 1. Apa kegiatan yang harus dilakukan? Karton berwarna. Kita mau kekinian, nggak pakai karton, pakai origami. Sama ya? Sama. Kalau karton kita beli ya kan lebar, harus potong-potong lagi. Kita pakai origami aja. Ya, udah. Lalu apa yang dibutuhkan? Gunting. Baik, saya bagikan guntingnya satu kelompok 1. Ambil, Adia. Apa? Tadi. Ilham. Dah. Saya bagikan kertas origami cukup 1. Cukup, karena nanti kalian akan bergiliran untuk memotong kertas yang sudah dibagikan. Baik, kertas dan gunting sudah saya bagikan. Tugas kalian sekarang adalah membaca petunjuk di dalam LKPD untuk melakukan tugas dan aktivitas yang ada di dalam LKPD. Untuk kegiatan LKPD ini, saya berikan waktu 20 menit. Setelah 20 menit, nanti setiap kelompok akan menampilkan hasil diskusinya masing-masing ke depan kelas. Seperti biasa. Paham? Baik, siap dimulai? Siap? Siapa? Kalau siap, silakan dimulai dari sekarang dalam waktu 20 menit. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dari kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama Aulia Ismarona, Rizka Fadila, Kadit Maulana dan Rizky Ramadan. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah pengguntingan, yang dimana pengguntingan pertama kami mendapatkan 2 kertas, pengguntingan kedua 4 kertas, pengguntingan ketiga 8 kertas, dan pengguntingan keempat 16 kertas. Hubungan antara banyak kegiatan menggunting dengan banyak potongan kertas yang dihasilkan, yaitu semakin banyak menggunting maka semakin banyak potongan kertas yang dihasilkan. Apakah banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan jumlahnya sama dengan kegiatan sebelumnya? Tidak, karena setiap pengguntingan kertas
karena setiap pengguntingan kertas akan bertambah. Lalu, perpangkatan adalah bilangan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jika A bilangan real dan N bilangan positif, maka AN sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Mungkin segitu saja hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk kelompok 4 atas penampilannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita menarik kesimpulan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Penghapus kita mana? Biar kita bapak hapus papan tulisnya. Baik. Terima kasih Ilham. Biar bapak aja Ilham. Nah, kita ambil kesimpulan dari apa yang kita lakukan saat berdiskusi membahas LKPD. Perhatikan, semua ke depan, kita akan menarik kesimpulan tentang yang dibahas dalam LKPD tadi. Yang pertama, saat pengguntingan ke satu, jumlah kertas berapa? 2. Pengguntingan ke 2 berapa? 4. Pengguntingan ke 3. Kalau pengguntingan ke 4 dapat berapa? 16. Kalau saya tambahkan, karena tadi kalian nggak lakukan pengguntingannya hanya sampai 4. Di sini saya tambahkan pengguntingannya sampai ke 5. Kira-kira berapa? 32. Dari hasil pengguntingan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengguntingan selanjutnya adalah kelipatan dari pengguntingan sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita menggunting hasilnya 2, maka pengguntingan selanjutnya tentu 4. Begitu juga saat kita sebelumnya 4, maka pengguntingan selanjutnya adalah 8. Artinya apa? Ini sebuah siklus yang berulang. Dia akan berlipat terus berlipat. Dalam bahasa kita ini disebut berlipat ganda. Artinya di sini di pengguntingan kedua, pengguntingan ke 1, hasilnya adalah 2. Maka di sini boleh kita buatkan 2 pangkat 1. Kalau di sini, maka ini adalah 2 pangkat 2. Untuk pengguntingan ketiga boleh disebutkan 2 pangkat 3, pengguntingan keempat boleh disebutkan 2 pangkat 4, pengguntingan kelima boleh disebutkan 2 pangkat 5. Inilah hasil dari pengguntingan yang kita lakukan tadi. Melakukan pengguntingan itu untuk menemukan konsep bilangan berpangkat. Lalu di kesimpulan yang kedua, tadi disebutkan A pangkat N. A pangkat N ini adalah perkalian berulang dari A sebanyak N kali. Maka ketika A pangkat N artinya adalah perkalian A sebanyak N kali. Dan kalau N-nya kita ganti dengan sebuah bilangan, misalkan hanya kita ganti dengan bilangan berapa? 2. Jangan 2, tadi itu kan 2. Yang lain 4. Kalian dapat berapa? 9. Kita masukkan 9. Jangan takut dengan bilangannya lebih besar. Masa bilangannya 2, 3, 4. Kita dapat 9. 9 pangkat apa? Pangkat 14. Pangkat 3 ya. Kayak tadi nanti kita nulisnya pangkatnya boleh rendah karena masih siswa. Ya, jenjang pendidikannya kan 1 TK, 2 SD, 3 4 5 kuliah. Kita masih jenjang 3, maka masih
sini pakai 3. Maka ini artinya adalah 9 kali 9 kali 9 kali enggak lagi karena hanya sampai di 3. paham di sini konsep perpangkatan? Baik, artinya perpangkatan itu adalah perkalian. Baik. Tentang materi pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya kita melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Kamu isi nama, NISN dan kelas, lalu baca petunjuk yang ada di lembar observasi. Mengerjakan LKPD, kita dapatkan jawaban dari permasalahan yang kita sebutkan di awal tadi. Yang saya sebutkan di awal tadi. Apa permasalahan yang saya sebutkan di awal tadi? Pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, sekarang saya buatkan. Tadi permasalahannya misalkan 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 4. Kata Diska 1 per 4. Nah, sekarang kalau 4 pangkat 0, siapa bisa jawab? Ya, Diska. Jawabannya adalah 1. Nah, kita dapatkan kesimpulan bahwa setiap bilangan berpangkat negatif menjadi pecah, dan setiap bilangan berpangkat 0 adalah 1. Atau kita boleh buatkan rumusnya A pangkat negatif N sama dengan yang sama 1 per 1 per pangkat N. Lalu kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Inilah kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Nah, cukup jelas? Cukup. Baik, saya ingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi pembagian pada bilangan berpangkat. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu, dan berdoa dipimpin oleh Rifat Trizulfa. Silakan Rifat. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran diakhiri, berdoa dimulai. Baiklah, para siswa sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali, sekali lagi, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Mohon di rumah untuk mempelajari buku paket yang sudah dibagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.